Pas awal lihat HP ini, jujur aja gue kurang tertarik. Tapi pas lihat spesifikasi dan harganya, ya nggak mungkin dong gue bilang HP ini nggak worth it. Karena di harga 6 jutaan bisa kasih spesifikasi yang lebih dibandingkan kompetitor dan kameranya juga bagus. Tapi ada dua hal yang bisa jadi deal breaker nih buat kalian sebelum beli HP ini. Contohnya, desain deh. Walaupun ujung-ujungnya balik ke selera, tapi di mata gue kayak gimana ya? Ganteng enggak, tapi jelek iya. Kalau dibandingkan sama Xiaomi 13T sebelumnya sih ya pasti generasi sebelumnya lebih ganteng. Jadi ya kalau emang selera kalian sama kayak gua, paling nggak ada solusinya sih. Pakai skin Exakut aja. Itu emang obat ganteng semua HP sih. Buat Xiaomi 14T juga bisa kok. Lanjut ke build quality-nya juga menurut gua nggak ada masalah. Bodi kaca dan frame-nya plastik. Feel-nya oke, nggak berasa murahan dan yang paling penting bobotnya nggak berat. Sedangkan di bagian depan barulah nggak ada komplain sama sekali. Layarnya bagus, panel AMOLED 6,7 inch, resolusi 1,5K, refresh rate 144Hz, dan bezelnya tipis. Udah pasti bakalan cakep banget. Udah gue pakai outdoor di jam 12 siang, matahari lagi terik-teriknya, dan layarnya nih tetap terang dan kelihatan dengan jelas di mata gue. Soalnya brightness-nya tinggi sih, apalagi cuma dipakai nonton doang. Layarnya cakep, dikombo dengan bezel tipis, dan stereo speaker sih udah mantep banget. Biasanya kan kalau HP Xiaomi lain itu speakernya ada di bawah sini, terus lagi ada di atas sini. Nah, kalau Xiaomi 14T itu ada di earpiece-nya nih. Jadi kalau di kuping gua tuh lebih kenceng yang di bawah sini dibandingkan yang di earpiece-nya. Kalau Xiaomi yang lain kan biasanya balance tuh, tapi ini enggak. Walaupun kualitas suaranya di kuping gua sih masih enak-enak aja. Masih bagus kok. Gua kira Xiaomi seri T bakalan lebih ngandalin kamera. Ternyata di segi performa tetap kenceng loh. Malah lebih kenceng dari kompetitornya. Pakai combo MediaTek Dimensity 8300 Ultra, RAM 12GB, dan storage 256 atau 512GB. Skor Antutunya 1,3 juta dan pasti kebayang lah performanya sebagus apa. Buka banyak aplikasi, multitasking sana-sini udah pasti lancar luncur. Main game juga pasti aman. Honor of King bisa 120 fps dan lancar banget. Stabil rata-rata 118 fps dan suhunya paling kenceng anget-anget doang. PUBG Mobile bisa smooth extreme plus dan pastinya stabil di rata-rata 89 fps. Touch sensitivity aman, gyro gak delay, dan suhunya juga tetap anget-anget doang. Pas Genshin nih, barulah dia agak panas. Karena ya wajar lah ya. Bisa mentok kanan dan FPS rata-rata di 57 fps. Berarti performa udah cakep banget lah ya. Baterai 5000 mAh-nya juga bisa banget dipakai seharian dengan screen on time berkisar 7 jam. Dan ngecasnya juga ngebut. 67 watt tuh cuma butuh waktu 48 menit dan baterainya udah full. Nah, sektor kedua nih yang bisa jadi deal breaker buat kalian. Ada di softwarenya. Walaupun sama kayak desainnya sih, balik lagi ke selera. Menurut gua, HyperOS sekarang tuh udah makin bagus ya. Fitur-fitur makin lengkap, terus juga kustomisasi juga makin banyak juga. Tapi tampilannya aja yang kurang cocok sama selera gua sih. Kayak notification dan status bar-nya dipisah. Dan UI-nya juga mirip HP buah ya. Kalau lu gak ada masalah sama UI-nya sih, bakalan enak banget pakai HyperOS. Apalagi Xiaomi berani kasih update software sampai 4 tahun dan 5 tahun security update. Jadinya makin aman nih buat dipakai untuk jangka panjang. Kamera juga jadi salah satu faktor HP ini bakalan lebih aman dipakai buat jangka panjang. Karena dari spesifikasi dan hasilnya udah bagus banget. Kamera utama 50 megapiksel pakai sensor Sony IMX906, ultrawide 13 megapiksel dan telefoto 50 megapiksel. Sedangkan kamera depan 32 megapiksel. Sebelum di pre-foto juga kita bisa pilih karakter warnanya. Mau yang natural bisa pilih Leica Authentic dan kalau mau lebih siap posting bisa pilih Leica Vibrant. Hasilnya di semua lensa bagus semua sih, terutama di lensa utamanya ya. Detailnya tajam, dynamic range-nya dapat banget, kontras dan shadow-nya pas dan warnanya juga cakep. Untuk lensa ultrawide 0,6 kali dan telefoto 2 kali zoom sih hasilnya lumayan aja. Nggak sebagus kamera utamanya. Maklum lah ya, harganya juga cuma 6 jutaan. Pas foto potret nih, baru kelihatan bagus banget. Padahal biasanya HP lain pasti struggle di kondisi kayak gini. Lihat aja, warna jubah dan rambutnya Luffy kan hitam tuh. Backgroundnya juga hitam nih. Di kondisi kayak gini, biasanya bokehnya jadi nggak rapi. Tapi di Xiaomi 14T tetap rapih loh. Background blurnya juga cakep banget. Udah berasa kayak pakai kamera beneran. Kalau foto malam-malam, karakternya mirip kayak foto siang-siang sih. Hasil maksimal udah pasti di kamera utamanya. Detail terbaik ada di 1 kali zoom dan overall untuk foto low light, HP ini udah bisa banget diandalin. "4K 30 fps Xiaomi 14T atau Xiaomi 14T. Ini kamera ultrawide ya, tapi kamera ultrawide-nya udah sebagus ini loh. Dynamic range bagus sekali. Ini 1 kali zoom, 2 kali zoom, terus 4 kali zoom. Ini sambil ini 4 kali nih. Oke.
Kita balik lagi ke 1 kali. Ini sambil jalan ya teman-teman ya. Wih, cakep banget ini. Warna juga mirip sama situasi aslinya. Kecuali kayaknya langit sih agak disaturasi, ditinggi dikit. Tapi ini cakep sih. Gokil. Kamera depan juga 4K 30 fps, lebar ya, stabil juga. Walaupun kalau gua lihat dynamic range-nya nggak seluas kamera belakang, tapi ini udah oke. Sambil jalan stabil juga. Mantap. Gimana menurut kalian? Jadi gimana menurut kalian untuk si Xiaomi 14T? Di harga 6 jutaan kayak nggak ada lawan ya. Karena dari performa, spesifikasi itu udah ngebut banget. Skor AnTuTu juga tinggi. Main game berat udah stabil. Layarnya bagus banget. Brightness tinggi dan refresh rate-nya 144 Hz. Baterai awet bisa seharian, ngecas ngebut. Kameranya juga udah bagus banget buat foto dan videonya juga gokil ya. Bisa banget nih dipakai konten. Fitur-fitur juga tetap lengkap kayak udah 5G, NFC, IP68 tahan air dan debu, ada Air Blaster juga buat pengganti remote, dan udah Wi-Fi 7 juga. Nah, buat kalian bingung buat beli Xiaomi 14T atau ke versi Pro-nya, saran gua sih kalau memang beli versi Pro, ya bakalan lebih bagus ya, karena spesifikasi dari performa udah beda, kameranya juga udah beda. Tapi kalau misal budget kalian mantek di 6 jutaan juga, ya nggak ada masalah sama sekali sih, karena HP ini udah bisa diandalin banget, performa kencang, kameranya juga udah bagus banget. Untuk kekurangannya ya, sama yang kayak gue mention di awal, ya di selera aja sih. Kayak desainnya yang, iya, gue nggak tahu kenapa, bagusan Xiaomi 13T. Tapi kalau misal kalian mau bikin HP ini jadi ganteng, ya pakai skin Exacode aja, itu udah pasti ganteng kok. Terus ya selera lagi di softwarenya. Kalau emang kalian udah terbiasa sampai pakai HyperOS, ya nggak ada masalah. Karena sebenarnya HyperOS tuh udah bagus banget. Gue nggak nemuin bug sama sekali sih di HP ini. Paling iklan juga nggak ada, ya paling UI-nya aja yang kurang masuk sama selera gue, kan namanya selera orang beda-beda gitu. Tapi kalau misal kalian nggak ada masalah sama desain dan softwarenya, itu udah mantep banget, HP ini bakalan jadi recommended banget buat kalian. Dan ya pastikan kalau misal kalian mau beli di distributor ponsel ya, karena harganya itu lebih murah dari official, terus juga trusted dan garansinya juga resmi. Dan kalau misal kalian punya pertanyaan untuk Xiaomi 14T, komen aja di bawah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Dan kalau mau support kita, boleh banget like dan subscribe. Dan ya, gua Farid.